Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Salsabila kembali menjumpai Anda dalam Bincang iNews. Pemirsa, beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Dan tentunya banyak sekali tim ses yang juga turut berbahagia atas kemenangan paslonnya. Namun setelah itu perlu adanya cooling system yang diadakan untuk masyarakat sekitar. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan cooling system pasca Pilkada bersama narsum kami yaitu Kombes Pol Desi Ismail SIK selaku Dirbinmas Polda Nusa Tenggara Barat. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Siang, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Baik Bapak, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan review kembali kegiatan Pilkada yang kemarin telah dilaksanakan khususnya di wilayah Kota Mataram. Baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan Pilkada yang sudah terlaksana kemarin, khususnya di Kota Mataram, alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar. Umumnya di wilayah NTB tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol. Untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan kepala daerah, semua berkat peran serta berbagai komponen masyarakat dan pemerintah, TNI, Polri, semua berjalan dengan baik. Oke, jadi sejauh ini semuanya aman terkendali Pak ya? Ya, tapi betul. apakah ada indikasi dari mulai dari persiapan Pilkada, baik itu pada saat kampanye ataupun pada saat hari pemilihan itu terdapat indikasi terjadi keributan atau polarisasi seperti itu? Ya, baik. Untuk di wilayah tingkat 2 ini eskalasi kerawanannya lebih dirasakan daripada untuk tingkat gubernur. Kenapa? Karena calon kepala daerah itu adalah orang-orang yang ada di situ. Jadi memang dirasakan di beberapa daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat ini kerawanan-kerawanan itu kita antisipasi, Mbak. Jadi untuk fungsi Binmas ini melaksanakan kegiatan pencegahan deteksi dini kerawanan-kerawanan dari berbagai calon tersebut. Begitu, Oke. Mbak. Kemudian dari beberapa daerah atau kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat sendiri, apakah ada suatu daerah tertentu atau mungkin beberapa daerah yang sekiranya indikasi terjadi keributannya itu sangat tinggi, Pak? Ya, betul memang. Jadi NTB ini termasuk salah satu provinsi yang termasuk kategori merah. Tapi menjelang pemilihan dari kategori merah tersebut bisa kita hilangkan karena menjadi kategori kuning. Jadi ini tidak lepas dari peran serta masyarakat. Kita juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif untuk melaksanakan pemilu kada ini secara aman damai. Kita memberikan himbauan, membuat spanduk, leaflet, melaksanakan kegiatan-kegiatan antisipasi gitu. Oke, jadi lagi-lagi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan ya Pak ya, untuk ketertiban bermasyarakat juga di lingkungan sekitar ya. Ya, betul. Oke, kemudian apakah upaya cooling system ini sudah dilakukan pada saat sebelum Pilkada atau baru setelah Pilkada ini? Oh iya Mbak, jadi cooling system ini merupakan program dari Mabes Polri, dalam hal ini Korbinmas Polri, Baharkam, itu untuk melaksanakan mengajak sebagai masyarakat untuk tidak terpancing situasi politik memanas. Betul. Gitu, sehingga ini diharapkan menyejukkan situasi Kamtipmas. Jadi usaha yang dilaksanakan ini termasuk melaksanakan bakti sosial. Kemudian melaksanakan FGD bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, dan pemerintah. Kita mengajak berbagai komponen masyarakat tersebut untuk ikut berperan aktif, Mbak. Di harapannya di samping mencegah, ya kan, juga menegakkan hukum. Ya kan, penegakan hukum itu menjadi alternatif terakhir apabila pencegahan atau deteksi dini ini dirasa kurang manjur, ya dengan
terpaksa kita menegakkan hukum begitu. Iya. Iya, Mbak. Tapi memang untuk cooling system ini sendiri sudah dilakukan berarti sebelum pilkada itu Betul. dilaksanakan ya Pak ya? Sebelum pilkada kami sudah melaksanakan cooling system. Jadi itu dilaksanakan apakah merata di seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat atau bagaimana? Kami menindaklanjuti di perintah dari Mabes itu di Polda. Untuk itu kita juga melaksanakan membentuk Satgas Cooling System. Oke, oh ada Itu satgasnya Pak ya? Ada, jadi di tiap-tiap kabupaten, Polres itu juga melaksanakan. Oke. Jadi turun semua sampai ke bawah, sampai ke polsek, sampai ke desa-desa. Oke. Kemudian untuk bentuk cooling sistemnya ini sendiri, apakah setiap kabupaten sama seperti tadi yang Bapak sampaikan, ada bakti sosial, kemudian ada FGD juga dengan beberapa pihak gitu ya, atau mereka memilih untuk mengadakan cooling system ini dengan cara mereka sendiri atau bagaimana? Ya, jadi sifatnya kita fleksibel, Mbak. Oke. Mana yang lebih efektif, apa bakti sosial, door to door, atau sifatnya hanya Sosialisasi. sosialisasi tentang peraturan pemilu, undang-undang pemilu di tingkat-tingkat desa. Jadi fleksibel, mungkin di 3 pilar itu hanya duduk-duduk di Baruga gitu, untuk membahas tentang kerawanan yang mungkin terjadi gitu kan. Mungkin yang mungkin dirasa efektif bakti sosial, misalnya mendatangi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu gitu ya, memberikan bantuan sembako supaya mereka tidak ada niat untuk berbuat jahat gitu kan. Biasanya kalau ada kekurangan atau kelaparan terus mereka ada timbul niat untuk mencuri, kadang-kadang begitu. Dengan kita memenuhi kebutuhan mereka, niat itu mungkin diurungkan kan, karena kita hadir, kita memberikan bantuan, jadi mereka tergerak hatinya untuk ikut berperan aktif untuk menjaga keamanan begitu. Oke, berarti memang ada timingnya ya, ada waktu kira-kira kapan yang tepat untuk melaksanakan cooling system ini juga seperti tadi Bapak sampaikan seperti itu ya. Kita akan lanjut lagi pembahasannya Bapak terkait dengan langkah-langkah dilaksanakannya cooling system ini sendiri oleh Polda Nusa Tenggara Barat dan juga jajarannya, namun setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagaimana? Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan itu. Tiga tidak Kematian adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa kita di sini kita interupsi. Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews.
Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik, Pak Ismail, kita lanjutkan lagi tadi perbincangan kita setelah kita membahas terkait dengan upaya dan juga bentuk cooling system yang dilakukan oleh Polri dan juga instansi terkait. Sekarang saya ingin bertanya terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri untuk melaksanakan cooling system pasca pilkada. Baik, jadi langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri khususnya dalam cooling system ini, yang pertama yaitu kegiatan preventif. Kegiatan preventif ini kita menganalisa dulu kerawanan yang ada setelah pilkada ini. Setelah polarisasi dari fungsi Binmas itu melaksanakan patroli dialogis. Jadi kita datangi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik untuk kemudian bersama-sama bersatu kembali. Itu yang preventifnya. Kemudian samping itu juga langkah operasional kita. Ya, jadi kita mempunyai sistem operasi terpadu. Jadi kita bersama dengan stakeholder yang lain, pemimpin di tingkat daerah, ya, ada kalau di tingkat gubernur itu pejabat gubernur, di kabupaten ya pejabat bupati, itu kita bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk merekatkan kembali, ya. Mungkin ada kegiatan dalam rangka olahraga bersama, dalam rangka ulang tahun kabupaten, ulang tahun provinsi, itu termasuk salah satu kegiatan-kegiatan positif. Samping itu juga ada kegiatan jambore misalnya, ya, untuk pemuda-pemuda, untuk mahasiswa, itu juga dilaksanakan menjadi momentum untuk sarana mendinginkan situasi. Kemudian ada juga kegiatan door to door. Jadi khusus untuk Polri, ini dari Babin Kamtibmas, dari Polisi Lingkungan, itu proaktif ke desa-desa, ya, ke warga-warga lah, ya, dengan membawa bantuan sosial atau membawa sarana kontak, ya, kalau istilah kita, mungkin berupa alat-alat bantuan untuk disabilitas, gitu ya, termasuk mungkin alat-alat sarana kebutuhan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, gitu kita laksanakan itu door to door, ya, gitu. Harapannya masyarakat merasa mendapat perhatian dari Polri, gitu. Masyarakat, negara bisa hadir bersama dengan masyarakat, gitu. Itu terus yang kemudian ada langkah-langkah secara hukum, ya. Ini bersama Criminal Justice System, ya. Mungkin pada saat pilkada itu terjadi upaya pelanggaran hukum, atau pada saat terjadi kampanye terjadi tindakan anarkis, itu prosesnya tetap kita lanjutkan, tetap pendekatan hukum itu sebagai saya bilang tadi senjata terakhir, gitu, ya. Nah, itu. Kemudian mengevaluasi, jadi terakhir itu kita juga mengevaluasi, misalnya kalau di istilah TNI itu konsolidasi, ya toh? Kita
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan apa yang kemarin terjadi atau hal-hal yang terlewat, ya, kemudian supaya nanti di pilkada berikutnya tidak terjadi lagi. Misalnya gangguan-gangguan keamanan yang mungkin karena kekurangan personil, ya, kurang cepat bertindak sehingga terjadi keributan di TPS misalnya itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu meningkatkan teknologi, ya. Itu tadi kita ada istilahnya SOT. Jadi kita menurunkan anggota di lokasi di TPS itu secara IT bisa terpantau di posko Polda atau di posko Polres. Jadi anggota yang dinas itu menginstal aplikasi terpadu, ya, itu bisa termonitor posisi dia di mana gitu. Jadi bisa melaporkan dari lokasi itu kepada atasannya. Misalnya terjadi misalnya keributan di TPS, otomatis bisa langsung dilaporkan, video call langsung dengan Kapolres, begitu bisa dari aplikasi itu. Jadi sudah infonya cepat tersampaikan, cepat, ya Pak, ya? Ya, betul. Jadi nanti misalnya tambahan personil yang di backupkan ke sana, luncurkan ke sana berapa personil untuk membantu temannya itu bisa segera dilakukan gitu. Tapi memang ada beberapa TPS yang sempat terjadi keributan, Pak? Iya, ada di beberapa TPS. Jadi misalnya saya lupa kemarin di Dompu atau di Bima, ya. Di Pulau Sumbawa, ada, tapi ya? karena dendam, ya, dendam terhadap petugas TPS-nya. Terus pada saat dia bertugas itu dia memukul atau menusuk gitu. Terus ada juga antrian, gara-gara antrian terlalu panjang. Ya, terlalu panjang yang di belakang pengen tepat duluan gitu, jangan pernah ribut. Jadi terkadang memang hal-hal yang tidak seharusnya diributkan pada saat pemilu itu terjadi pada saat pemungutan suara itu sendiri, Pak, ya. Dan itu yang menyebabkan memang keterbatasan anggota yang harus segera dihubungi untuk membackup permasalahan yang ada di lapangan seperti itu, ya. Namun tadi sudah disampaikan bahwa secara online juga, Pak, ya, untuk monitor dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kegiatan cooling system ini sendiri, kita melihat juga kalau di sosial media itu banyak sekali berseliweran berita-berita terkait kampanye juga pastinya, Pak, ya, kampanye melalui media sosial dan lain sebagainya. Dan tidak jarang itu memancing keributan juga tuh, Pak. Nah, nanti kita akan bahas apakah cooling system ini juga dilakukan secara online maupun offline atau seperti apa setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada pada hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam.
Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi, tadi sempat terpotong ya terkait dengan pembahasan cooling system ini, apakah dilakukan secara offline saja atau ada juga melalui online? Baik, menurut pendapat saya nih cooling system ini adalah yang paling efektif pada saat situasi yang sudah seperti pilkada gitu ya. Yeah. Karena kita harus datang memang gitu, harus hadir gitu. Jadi tidak bisa secara online itu tidak mungkin karena harus langsung bertemu langsung, berinteraksi langsung dengan masyarakat gitu. Di desa-desa sampai dusun-dusun gitu kan, itu sangat efektif kita membawa bantuan sosial, datang berempati ya kan, berempati. Berbeda halnya dengan secara online gitu kan. Secara online itu tidak bisa merasakan, ya kan? Hanya memang bisa melihat, tapi atmosfer yang ada di lapangan itu berbeda dengan di ruangan. Betul. Ya, jadi begitu. Menurut saya lebih efektif kalau secara offline gitu. Kemudian untuk cooling system online ini maksudnya kita mengantisipasi berita-berita kebohongan. Ya, jadi sekarang kan sedang marak post truth ini, ya kan? Ada statement dari seorang pejabat, mungkin yang maksudnya untuk mengajak kebaikan, tapi berbagai komentar netizen itu malah bermacam-macam gitu, menjadikan statement dari pejabat ini jadi tidak jelas gara-gara statement-statement dari netizen ya kan. Betul. Maksudnya mungkin untuk bersatu supaya membangun toleransi, tapi karena netizen ini berbagai macam kelompok, berbagai macam golongan, malah kemana-mana beritanya. Jadi akhirnya statement pejabat ini jadi tidak baik akhirnya begitu ya. Nah, seperti itu. Itu di kepolisian juga ada khususnya dari divisi humas itu bertugas untuk meningkatkan rating berita positif yang naik. Jadi kalau ada berita-berita yang negatif, kita imbangi dengan berita-berita yang positif gitu, supaya rating positif untuk informasi di wilayah kita di NTB ini tetap di atas gitu. Jadi secara online-nya ya begitu ya. Jadi lebih ke himbauan ya, lebih tepatnya kalau Mbak. Jadi, sosial media ya. Ke sosial media. Kemudian berita-berita positif, kemudian viralisasi begitu. Untuk ya di samping juga ada mengklarifikasi ya kalau ada berita-berita yang mungkin menjatuhkan Polri gitu ya. Menjadikan kepercayaan Polri menurun gitu. Kita juga melaksanakan upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut, langsung kita naikkan beritanya begitu. Jadi mengimbangi untuk apa yang terjadi di lapangan itu. Oke, jadi tetap mengupdate informasi melalui sosial media untuk masyarakat juga ya Pak ya. Ya betul. Namun untuk cooling system ini sendiri memang lebih efektif dilakukan dengan bertatap muka, berinteraksi secara langsung gitu Pak ya. Betul. Oke. Ya betul. Berarti memang sudah dilakukan cooling system ini dari sebelum pilkada sampai dengan pasca pilkada ini. Kalau untuk pasca pilkada sendiri ini mulai kapan Pak dilakukan atau sampai kapan? Oke, jadi pasca pilkada ini tepat setelah pencoblosan. Jadi setelah pencoblosan kita menyampaikan himbauan-himbauan, kita membuat arahan, petunjuk ke jajaran supaya segera kembali untuk bersatu masyarakat itu, gitu. Supaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
positif supaya tidak masyarakat ini tidak terlena masa kampanye, masa-masa pilkada. Karena memang itu cenderung sekali terjadi keributan ya, bahkan antar teman pun karena berbeda pilihan itu bisa menjadi suatu permasalahan besar akhirnya. Iya, betul, Mbak. Oke, Bapak, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa yang lagi ada di rumah terkait dengan cooling system atau himbauan kepada mereka dari sebelum atau khususnya setelah pilkada ini untuk tetap menjaga kondusivitas bermasyarakat gitu, Pak. Silahkan. Ya, baik. Pada pemirsa di rumah, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku semua untuk kembali bersatu. Jadi pilkada, pemilihan pimpinan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, itu adalah hanya sementara. Pesta demokrasi harus dilalui untuk memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang secara jurisprudensi diakui elektabilitasnya oleh masyarakat bersama. Jadi saya menghimbau meskipun kita berbeda pilihan, tapi setelah pilkada dan sudah terpilih pemimpin kepala daerah yang sudah diakui oleh masyarakat, oleh hukum, oleh undang-undang, sebaiknya kita dukung mereka agar supaya wilayah kita menjadi lebih baik lagi. Pembangunan, perhatian tentang ekonomi, perhatian tentang pendidikan, segala segi kehidupan bisa meningkat lagi dengan pemimpin yang baru dipilih. Demikian himbauan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismail tadi sudah menyampaikan himbauan untuk kita semua ya, tentunya walaupun kita sudah berbeda pilihan untuk kepala daerah kemarin, tapi bukan berarti masyarakatnya yang harus terpecah belah ya, justru mereka harus saling menerima, itulah hasil pilihan bersama yang juga beberapa waktu ke depan akan dilaksanakannya pelantikan kepala daerah baik di tingkat kabupaten dan juga provinsi, Pak ya. Dan semoga semuanya aman terkendali. Tapi kalau boleh saya bertanya satu lagi, Bapak, apakah kemarin selama cooling system itu ada hambatan yang terjadi di lapangan? Iya, baik. Jadi kami tidak terlalu banyak mengalami hambatan sih ya. Jadi pada saat pasca pilkada itu karena menjelang akhir tahun, jadi keterbatasan waktu saja, keterbatasan personil. Namun itu bisa kita atasi dengan gerak cepat ya, karena dengan bantuan-bantuan teman-teman di Polres-Polres juga, sehingga bisa terlaksana kegiatan-kegiatan cooling system ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas himbauan dan juga tadi hasil perbincangan kita terkait dengan cooling system pasca pilkada ini ya, semoga semuanya tetap terus menjaga keamanan di lingkungan masyarakatnya, terlebih ini menjelang Nataru, Pak ya. Jadi semua kita harapkan dapat menciptakan kondisi yang nyaman dan juga aman. Baik pemirsa, itulah tadi bincang iNews yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan bincang iNews dan saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.